Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu majelis, yaitu majelis ilmu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 211 dan 212. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita lakukan pada malam hari ini akan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan semakin tambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan, kemudian turunnya rahmat dari Allah kepada kita dan keluarga, juga mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita di dalam majelis ilmu ini Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, yaitu ayat 211 dan 212 ya. Yang tidak bawa Al-Quran bisa dilihat, mungkin ada HP-nya ya, ada aplikasi Qurannya. Ya, mudah-mudahan ada ya, jangan dipenuhi dengan game aja ya. Mudah-mudahan ada. Kalau yang tidak bawa berarti sudah hafal insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, kita buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سل بني إسرائيل kam atainahum min ayatin bayyinah. Monggo diterjemahkan Pak Yaya. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa yang menemukan nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumnya. Selanjutnya, kehidupan dunia yang dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman
Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, baik. Sal Bani Israila. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kembali mengingat-ingat pelajaran yang lalu, ya. Yaitu kita mungkin masih ingat saat-saat kita mengkaji tentang Bani Israel, ya. Kondisi Bani Israel pada saat Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka bagaimana keadaan Bani Israel pada waktu itu? Kam atainahum min ayatin bayyinah. Jadi ayat ini mengajak kepada kita untuk kembali mengingat bagaimana kondisi Bani Israel itu yang telah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukti-bukti nyata kebenaran ayat-ayat Allah. Ya. Kalau hari ini mungkin banyak orang itu mereka menyaksikan akan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti Bani Israel, mereka lagi-lagi tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tis'u ayatin. Ya, tis'u. Berarti berapa? Yang tahu bahasa Arab, tis'u ayatin, 9 tanda-tanda, 9 mukjizat. Bahkan di dalam penafsiran para ulama mengatakan lebih dari 9 mukjizat yang betul-betul ditampakkan oleh Allah melalui Nabi Musa kepada Bani Israel. Ya, coba Bapak Ibu yang ingat mukjizat apa saja yang Allah tunjukkan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa. Monggo silakan. Ada 16. Ada 16. Jadi tadi ada yang menyebutkan di dalam Al-Quran disebutkan banyak mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah kepada Bani Israel melalui Nabi Musa. Maka coba sebutkan, ada 16 mukjizat. Apa? Menghidupkan orang meninggal. Alhamdulillah, masih ingat ya Pak ya? Subhanallah. Apa sering lihat YouTube-nya? Ya. Membelah laut, tongkatnya membelah lautan. 2. Tongkatnya berubah menjadi ular, memakan ular-ularnya tukang sihirnya Fir'aun. 3. Apalagi? Sinar yang menyinari gunung. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi? 4. Dihanyutkan dalam peti. Selamat, Pak. Selamat ya. Dihanyutkan di dalam peti, ya. Selamat ya. Dan petinya itu ternyata bisa mengobati putrinya Fir'aun yang sakit ya waktu itu. Dengan memegang petinya itu bisa menjadi obat. Apalagi? Masih 5, Pak. Ya. Dulu sudah kita kaji, ya. Diberi makanan dari surga. Namanya apa, Pak? Manna wassalwa. Apa itu bentuknya?
burung puyuh. Apa? Bentuknya apa? Manna wa salwa itu. Dikasih manna wa salwa Bani Israel apa? Aduh, ini makanan apa ini? Ya. Padahal apa kata mereka? Kalau kamu utusan Allah, coba datangkan makanan dari surga. Datang makanan dari surga, manna wa salwa. Begitu datang makanan apa ini? Ya. Kemudian tangannya Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan cahaya. Ya. Tongkatnya bisa membelah lautan, bisa mengeluarkan air dari batu. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Yaqulu ta'ala mukhbiran an Bani Israel kam syahidu ma'a Musa min ayatin bayyinah. Bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Bani Israel itu ayatin bayyinah, satu tanda petunjuk yang sangat jelas. Jadi kalau sekarang petunjuk yang jelas itu ya, oh itu ada sepeda motor, berarti sepeda motornya ada, nampak wujud. Ya. Tapi orang itu tidak percaya, enggak itu bukan sepeda motor. Ya. Nah, ini karena apa? Karena Bani Israel itu yubaddilu ni'matallahi. Mereka itu mengganti nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala min ba'di ma ja'athu. Setelah datang kepadanya, tidak percaya sama sekali. Hujjatun qati'atun bisidqi fi ma ja'ahum bi. Yang seharusnya mereka Bani Israel itu percaya sepenuhnya dengan apa yang datang kepada mereka melalui mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak percaya. Mereka lihat, tapi mereka tidak percaya. Ya. Bahkan mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, aku tidak akan beriman kepadamu sampai aku melihat betul-betul ada Allah. Saya lihat Allah secara jelas. Ya. Nah, ini Bani Israel. Maka di dalam ayat ini juga disebutkan semua ayat-ayat, semua tanda kebesaran Allah, mukjizat dinampakkan. Kayadihi wa asahu wa falaqahul bahr wa darabahul hajar. Ya. Seperti tangannya Nabi Musa mengeluarkan cahaya, kemudian tongkatnya bisa membelah lautan, bisa mengeluarkan air dari batu. Wa falaqahul bahr. Ya, wa darabahul hajar wa ma kana min tadlilil ghamam alaihim fi syiddatil har. Kemudian juga awan yang melindungi, yang menaungi dari terik panas. Ya. Wa man inzalil manna wassalwa, juga makanan dari surga. Wa khairu dzalik min ayatin ala wujudil fa'ilil mukhtar. Semua itu adalah sebagai bukti bahwa ada yang melakukan. Siapa yang memberikan mukjizat itu? Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya. Mereka belum percaya. Ya ini. Jadi orang Bani Israel itu sudah nampak jelas bukti nyata kebesaran Allah, mukjizat, tapi mereka belum percaya. Wonten boten tiang ngoten niku. Kata sinten mawon. Bani Israel itu sudah ditampakkan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizat melalui Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka tidak percaya. Wa sadaqa man jarrat hadhil khawariq ala yadayhi wa ma'a hadza a'rada katsiran minhum. Mereka banyak yang menolak, mereka banyak yang ingkar, wa badalu nikmatallahi kufran, dan mereka menggantikan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan apa?
mereka kafir kepada Allah. Mereka tidak mau melaksanakan syariat Allah. Bahkan mereka memerangi Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka mengejar-ngejar pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nah ini, padahal sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, mereka ingkar. Mereka tidak mau ikut Musa. Bahkan apa? Mereka menyembah anak sapi. Ya. Luar biasa ingkarnya mereka ini. Makanan dari surga sudah turun. Ya. Kalau kita mungkin ya ada makanan dari surga ini, Masya Allah ya. Kira-kira seneng Pak ya. Ya. Seneng ya, apalagi kita ini tidak pernah makan enak. Mas, ini makanan dari surga ini Mas ya. Tenane ya. Kayak orang Bani Israel gak percaya, gak mungkin sekarang ada makanan dari surga itu. Ya. Mereka mengganti nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada mereka itu dengan kufur nikmat. Mereka ingkar. Ai istabdalu bil imani biha al kufru biha wal i'radu anha. Mereka menggantikan keimanannya dengan kekafiran. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ternyata hari ini kita juga banyak melihat, mendapatkan bagaimana orang yang sudah diberikan nikmat Allah, hidayah Islam, hidayah iman, petunjuk jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Tidak mau mengikuti ihdinas siratal mustaqim. Mereka tidak mensyukuri nikmat iman dan Islam. Mereka ganti nikmat itu dengan kekafiran. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa yang mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah datang kepadanya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras pembalasannya, sangat keras azabnya. Kama qala ta'ala ikhbaron anil kufar Quraisy, alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang mengganti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dengan kekufuran. Tidakkah kalian melihat bahwa mereka yang mengganti nikmat-nikmat Allah dengan kekufuran, wa ahallu qaumahum darul bawar, kami berikan mereka tempat yang layak baginya. Apa tempatnya? Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Apa tempatnya Bapak Ibu? Orang yang mengganti nikmat iman Islam, nikmat hidayah ini dengan kekufuran, Jahannam, yaitu mereka dimasukkan oleh Allah ke neraka Jahannam. Nah ini hati-hati ya. Tsumma akhbara ta'ala, kemudian Allah menjelaskan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam tafsir ini dijelaskan, akhbara ta'ala an tuzayyinahul hayatad dunya lil kafirin alladzina radu biha. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang zinatun, tentang ya hiasan, perhiasan. Bentuk dunia ini yang dilihat indah oleh orang-orang kafir. Nah, jenengan lihat dunia ini indah apa? Ya, indah atau kurang indah, atau senang, menyenangkan atau tidak menyenangkan, Pak? Indah ya, indah.
Masya Allah ya. Seperti orang kafir melihat dunia ini indah sekali dan menjadi tujuan hidupnya. Ini orang kafir. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Di dalam ayat selanjutnya, zuyyina lil ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu melihat dunia ini terasa indah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia itu di pandangan mereka sangat indah sekali. Maka tujuan orang kafir hidupnya ini hanya untuk dunia. Mereka tidak punya tempat lagi selain dunia ini. Maka nanti disebutkan oleh Rasulullah ya penjelasannya, tidak ada tempat lagi kecuali mereka itu hanya di dunia saja. Tapi kalau kita masih memiliki tempat kembali yang terbaik, yaitu di surga. Tetapi orang kafir, mereka melihat dunia itu dengan pandangan yang sangat indah. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menghina. Mereka sombong terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Sampean ngaji ya mono yamene gak soge-soge, Pak. Sampean taklim salat jongkar-jongkir ya gak tahu soge sampean. Tahajud sampai ngantuk sampai keturun. Endi jarine njaluk soge gak soge-soge sampean. Sedekah sampean tambah entek kabeh, omantek sawantek. Ya. Sampean dadi melarat. Mosok Islam kok tambah melarat? Gak tambah soge, tambah melarat, tambah soro kabeh. Sampean gak usah sholat. Sholat itu nggarai. Sampean gak iso ngejar target sampean. Arep tuku omah, tuku mobil, tuku sawah. Ya, gara-gara sampean sholat coba iku. Entek iku ilang iku 1 miliar. Nah. Orang kafir menghina orang beriman. Ya. Yalah ngaji ben malam Jumat ya ora oleh apa-apa. Ya. Ora tambah soge, ya. Tambah kok nang masjid dikelilingi kotak. Aduh, sampean iku wis nyambut gawe ora oleh dhuwit. Sampean malah kek-kekno nang dikruwo. Nah, begitu orang kafir itu terus mereka melakukan penghinaan. Ini bukan kata saya, tapi kata Al-Qur'an. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaskharuna minal ladzina amanu." Yang mending Pak, malam Jumat iku wayahe dodolan rame. Ya. Wayahe nyambut gawe, sip malam kok ditinggal. Ya. Bagi orang kafir itu adalah kehidupan mereka. Mereka tidak akan meninggalkan sedetik pun untuk kepentingan dunia. Nah, sementara orang beriman diejek, ya, azan, mereka tinggalkan pekerjaannya, ya, malam-malam enak-enak turu kok sampean tangi, waduh, ya, mereka mengejek dengan ejekan-ejekan, ya, panas-panas ngene kok bu kudunge sik gedene, ya, panas-panas kok pakai jilbab yang besar, ya, opo gak sumuk, ya. Ya. Macam-macam mereka menghina dengan penghinaan yang luar biasa. Wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqau. Wal ladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka akan berada pada tempat yang mulia di hari kiamat nanti. Mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tertinggi. Dan orang-orang kafir ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang paling rendah, yaitu neraka jahanam. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, ini yang perlu nanti kita bahas, ya, sehingga kita
Percaya diri Bapak Ibu sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki bi ghairi hisab. Tak terbatas, Pak. Ya. Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah bi ghairi hisab, tanpa batas. Maka nasihat Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, anfik. Ya Bilal, teruslah kamu berinfak, bersedekah. La tahsya, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Wala tahsya min dil arsy iqlalan, kata Rasulullah. Wahai Bilal, teruslah kamu berinfak. Jangan kamu pernah takut akan kemiskinan. Jangan pernah kamu takut berkurang hartamu, karena kamu memiliki Tuhan yang ada di atas arsy, tidak akan pernah habis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memberikan motivasi kepada umat ini. Anfik, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ibni Adam, anfik umfik ilaik. Wahai ibnu Adam, wahai manusia, berinfaklah kalian, maka aku akan ganti. Allah memiliki rizki yang sangat luas dan tak terbatas. Maka orang kafir, mereka akan menghina. Orang kafir, mereka tidak akan mengeluarkan sedikit pun dunianya, karena dunia itu adalah tujuan hidupnya. Tetapi orang beriman itu tujuannya bukan di dunia, tapi dia memiliki la darmu. Dia memiliki tempat yang orang kafir tidak memilikinya, yaitu di mana? Di akhirat, di surga. Jadi harta kita ini adalah harta yang akan bisa menolong kita di akhirat. Tapi kalau orang kafir tujuannya harta, hanya di dunia, mereka bersenang-senang. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-An'am, mereka makan, mereka bersenang-senang dan makan minum seperti binatang ternak. Hari-harinya ya tangi mangan turu, senang-senang ya. Tangi mangan turu nyambut gawe. Ya. Dia tidak memikirkan sholat, tidak memikirkan berinfak, tidak memikirkan ya ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kalau jenengan pengen kaya gampang. Jenengan pengen kaya gampang. Dibuka surat Hud ayat 15, monggo. Ya. Dan kalau hari ini mungkin kita itu mengeluh ya. Aku kok gak soge-soge ya rek. Padahal ya wis taklim seminggu ya ana ping 5 ya ora soge-soge. Salat ya bendino tak lakoni, poso Senin Kemis. Ya. Infak ya wis tak lakoni, tapi kok ora soge-soge. Nah, kalau mau kaya gampang. Coba dibuka surat Hud ayat 15. Oh, ini nggak ada yang bawa Quran ya? Nggih. Pasti kami berikan rasa demi atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ya, ayat berikutnya ayat 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di karena apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, taib. Coba kita renungkan ayat ini. Di dalam surat Hud ayat 15-16 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan balasan. Apa balasannya? Balasan yang penuh, ya, atas pekerjaan mereka di dunia. Dengan apa? Balasan yang sempurna. Ya. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi kalau kita ini Pak, fokusnya urusan dunia, insya Allah dikasih semuanya, ya. Lah sampai ini gak suke-suke soalnya gak fokus ya Pak. Kita ini gak fokus masalahnya, ya. Nyambut gawe ya reo, ya. Kalau kita mau kaya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi di dalam ayat ini supaya kita fokus, ya. Allah berikan balasan yang penuh. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, tidak dirugikan sama sekali, Pak. Jadi full power, ya. Dari pagi sampai petang kerja terus, kerja. Ya, kerja untuk mencapai urusan dunia, ya. Nanti jenengan, ya, akan mendapatkan jabatan yang tinggi, kemudian dunianya, ya, akan didapatkan sebanyak-banyaknya, akan mendapatkan harta, ya. Wis oleh jabatan, bayarannya gede, ya toh? Dan akan meraih kehidupan dunia ini tanpa dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat selanjutnya Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kehidupan, tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat, kecuali apa? Illan nar, kecuali neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya itu. Jadi yang bermanfaat itu apa, Bapak Ibu? Yang bermanfaat yaitu apa? Iman dan amal soleh, ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati, ya, min dzakarin aw untha lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti akan kami berikan kehidupan yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masih ingat tafsirnya ya, Bapak Ibu ya? Baru. Masa sudah lupa, ya? Ini kan baru saja kita kaji ini, ayat ini. Nah, ini ada kaitannya bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan diberikan oleh Allah kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Beda dengan orang-orang kafir, mereka akan diberikan full, mereka akan tidak dirugikan manakala mereka itu hanya mencari dunia. Ini. Jadi tujuan kita harus betul-betul ikhlas karena mencari ridho Allah. Kita bekerja, kita menjadi guru, kita menjadi pedagang, kita menjadi apapun profesi kita, harus semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak rugi, ya. Karena ayat ini itu ada dua versi, ya. Ulama menafsirkan ayat ini berkaitan dengan orang kafir, murni orang kafir. Karena mereka cari dunia saja, tidak rugi mereka, diberikan, ya. Makanya wong kafir itu ganteng-ganteng, ayu-ayu, soge-soge, ya. Karena fokus, ya. Dunianya tercapai semua. Jadi jenengan ndak usah kok iki kok cepet ya, mulai tekon di nyambut gawe, ya. Nanti kita ditawari ya pelatihan, sekali pelatihan ya 14 juta, 15 juta, ya. Di sana kaya-kaya sampean gak soge-soge. Ya. Uang sudah dikeluarkan kok enggak kaya-kaya ya, enggak bisa kayak mereka kita ini, ya.
Nah ini, karena memang berbeda orang kafir dengan orang beriman. Ya. Yang dicari pun berbeda. Maka ada ulama juga yang mengatakan ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang Islam yang dia tidak memiliki tujuan akhirat. Ya. Dia menjual agama untuk kepentingan dunia. Tetapi orang Islam menjual dunia untuk kepentingan agamanya. Nah ini beda, ya, Masya Allah. Maka di dalam ayat ini disebutkan orang-orang kafir itu mereka melihat dunia ini dengan pandangan yang indah, yang menyenangkan. Ya, mereka bekerja setelah mendapatkan hasil dipakai untuk bersenang-senang, ya, travelingnya ke Amerika, ke Inggris, ke Kanada, ke negeri-negeri Eropa, ya, tujuannya ya senang-senang, cari hotel yang mewah, ke Thailand, cari pantai-pantai yang indah, ya, mereka bersenang-senang di sana. Ya. Nah, ini tempat-tempat untuk bersenang-senang ini. Mereka lihat itu sebuah keindahan bagi orang-orang kafir. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, itu bukan kesenangan yang hakiki. Ya. Oleh karena itu orang-orang kafir wajar kalau mereka itu mengolok-olok orang beriman. Tetapi nanti mereka di bawah orang-orang beriman. Mereka berada di tempat yang rendah. Sementara orang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka diberikan kemuliaan dan diberikan rezeki bi ghairi hisab. Nah, diberikan rezeki yang tanpa batas ini di dunia dan di akhirat. Ya. Maka di sini disebutkan watma'annu ilaiha wa jama'ul amwal. Mereka orang kafir itu senang untuk mencari dunia. Mereka merasa tenang ketika mereka memiliki harta yang banyak. Sebetulnya sami nggih, ya. Kita kalau punya uang banyak tenang napa mboten, Pak? Waduh, kula mboten tenang Ustaz, kuatir mawon. Wah. Aku nek duwe-duwe akeh kuatir, gak tenang. Berarti antum ini betul-betul beriman. Ya, kayak orang kafir kan watma'unnu biha. Mereka tenang, mereka senang dapat banyak uang. Wa jama'ul amwal, bahkan mereka itu kerjaannya hari-harinya mengumpulkan harta. Pagi, sore, siang, malam 24 jam non-stop kerja. Kerja. Ada yang begitu, Pak? Wa banauha an masarifiha allati amaru biha mimma yardallahu anha. Dan orang kafir itu mereka melarang, ya, mencegah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi ayat ini diawali dengan apa? Dengan Bani Israel yang melihat tanda-tanda mukjizat yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Musa, tetapi mereka tidak beriman. Mereka menukar nikmat-nikmat dengan hadirnya Nabi Musa alaihissalam, dengan diselamatkan dari Fir'aun, dengan diselamatkan, ya, tenggelam di laut, dengan diselamatkan, ya, dengan berbagai macam musibah. Ya. Jadi apa? Ketika itu Nabi Musa berdoa supaya apa? Mereka orang-orang kafir, ya, diazab dengan apa? Dengan belalang, kodok, dengan apa? Darah yang, ya, mengerikan lah. Situasi yang mengerikan. Tapi Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menggantikan nikmat-nikmat itu dengan bertambahnya iman kepada Allah, tapi justru mereka kafir.
memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nah, orang kafir itu mereka memiliki sifat mencegah atau mereka tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mimma yardallah. Ya. Apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala justru mereka tidak suka. Mereka tidak senang. Karena tujuannya dunia, ya. Berat. Makanya ayat yang sebelumnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ada Pak keterkaitan. Makanya tafsir ini munasabah. Keterkaitan terus antara ayat surat ya Al-Fatihah yang pertama dulu, Al-Baqarah, ayat-ayatnya ini ada munasabah. Ya, ada keterkaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, saya tidak ngulangi lagi. Ada langkah-langkah setan itu apa? Ya, silakan disaksikan ya kembali atau di refresh. Wasakharu minalladzina amanul ladzina a'radu anha, dan mereka itu kerjaannya menghina orang-orang yang beriman. A'radu anha, dan mereka berpaling dengan orang yang beriman. Jadi kalau kita ajak, monggo Bapak sholat, sampean sholat gak soge-soge mas. Ya, monggo taklim. Sampean lo taklim ya. Yamono yamene ya sampean sik melarat ya. Dikaitkan dengan urusan materi, dengan urusan dunia. Coba. Ya. Sampean berjuang. Berjuang iku sing bener iku beras, baju dan uang, Mas. Sampean berjuang gawe apa? Ya gak soge-soge. Sing bener berjuang iku beras, baju dan uang. Sampean berjuang beras ya malah gak duwe ya gak duwe ya. Jadi urusannya materi. Berjuang ya. Sampean oleh apa saya selama berjuang bertahun-tahun nih. Nah, dikaitkan dengan urusan dunia. Begitu dia berjuang tidak mendapatkan dunia, dia akan merasa lemah. Merasa loyo. Tidak memiliki kekuatan. Nah, inilah orang kafir. Ya, mereka memiliki sifat hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, ini. Wa anfaqu ma hasala lahum minha fi ta'ati rabbihim. Nah, orang yang beriman itu justru sebaliknya. Dia adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, ma hasala lahum minha fi ta'ati rabbihim, untuk mendekatkan dirinya taat kepada Rabb-nya. Jadi ini orang-orang beriman yang diejek, yang dihina oleh orang kafir tadi itu, dia memberikan hartanya meskipun tidak banyak. Kalau orang kafir itu kan em-eman, tetean ya. Miliaran, triliunan, meskipun hutang. Ya. Pokoknya saya itu yang penting gaya sih Pak. Ya. Yang penting gaya sih. Masalah hutang apa gaya urusan guri ya. Orang kafir seperti itu. Lifestyle-nya, gaya hidupnya harus ya, wah. Karena memang tujuannya dunia. Ya. Kalau dia dipandang orang itu remeh, dia nggak mau dia. Dia harus memiliki apa? Dipandang mulia di mata manusia. Orang kafir tujuannya adalah dunia. Akan tetapi orang beriman, dia menggunakan hartanya walaupun sedikit untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badalu ibtigha wajhillah, dia betul-betul berharap agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, ya, taklim, datang ke majelis taklim ini, melaksanakan semua ibadah, sholat, berinfak, yang dicari adalah ridho Allah, yang dicari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari apa-apa. Ya.
Makanya oleh orang kafir itu diejek, ya. Kok si soroe dadi wong Islam ya. Dia merasa bahwa setiap waktunya itu ya harus begini, harus begini, harus begini. Kalau orang kafir bebas, ya. Bebas. Yang bebas-bebas itu orang apa, Pak? Yang bebas-bebas itu orang apa, Pak? Nah, sing bebas-bebas itu, ya. Kan ada orang itu yang pengen bebas, bebas-bebas. Kalau bahasa kerennya liberal, ya. Tapi yang bebas-bebas itu biasanya orang apa, Pak? Yang nggak mau diatur, yang anu sakarepe dhewe ya. Tur dalan ngomong dhewe, pokoknya bebas, sakarepku, ya. Pelambion gak sakarepku, gak kelambi. Sing bebas-bebas iku apa, Pak? Ya sakarepe. Oh, memang orang itu pengen bebas, ya wajar ya. Orang kafir itu pengen bebas, ya. Mau dia nikah sama sesama jenis, ya. Mau nikah sama binatang, ada kan? Mereka pilihannya nikah nggak mau sama manusia, sama hewan. Sakarepku. Nah, sing bebas-bebas itu apa? Itulah orang kafir. Dan sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka tidak mau, Pak, terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala seperti Bani Israel. Bani Israel sakarepe dhewe. Dia menggunakan akalnya. Tetapi syariat ini diletakkan di bawah akal. Ya. Maka oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beberapa waktu yang lalu kita jelaskan, kita sebagai seorang muslim taqdimu syar'i alal akli. Kita meletakkan syariat itu di atas akal. Jadi akal itu harus tunduk kepada syariat. Ya. Wa taqdimul hawa alal akli, dan meletakkan hawa nafsu meletakkan hawa nafsu di bawah akal. Jadi jangan sampai hawa nafsunya di atas, syariatnya di bawah, akalnya di atas, ya, syariat di bawah akal. Akal-akalan akhirnya, akal-akalan. Syariat iki ya apa sih, ngene ya, ya. Akhirnya ya 10, 5 tambah 5 kan 10, tapi 10 itu kan tidak harus 5 tambah 5. Ada bisa 7 tambah 3, 6 tambah 4, 9 tambah 1. Nah, itu kan 10. Masa harus sama dengan Al-Quran? Kan nggak bisa. Wong kita ini diberi akal kok. Ya, terus gimana? Ya jilbab ya nggak wajib juga sih. Oh. Akhirnya akal-akalan ya. Ya. Meskipun dia sudah tahu syariat Islam itu mewajibkan jilbab, sholat itu nggak wajib sekarang ini, karena sekarang ini belum tegak khilafah Islamiyah. Kita ini masih berada pada fase Mekah, jadi sholat itu belum wajib. Ada, Pak, pemahaman seperti itu? Ya, macam-macam, Pak. Nah, itulah orang-orang yang, ya, mereka tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Falihada fazu bil maqamil as'ad. Kalau orang Islam itu dia betul-betul menggunakan semua fasilitas dunianya untuk mendekatkan kepada Allah, maka ini adalah kedudukan yang sangat mulia. Ini kedudukan yang memberikan kebahagiaan kepada hidup kita. Nah, ini. Jadi kalau semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang. Wal haddul awfaru yauma ma'adihim fakanu fawqa ulaika fi mahsyarihim wa mansyarihim wa masirihim wa ma'wahum fastaqirru fid darajati fi a'lal iliyyin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang sangat mulia kepada orang beriman, orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Jadi harus bisa membedakan, Pak, antara orang kafir dan orang beriman. Wa khalada ulaika fid darakati fi asfali safilin. Wa lihadza qala wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, ini kita mengkaji ya. Terakhir
Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja bighairi hisab, tanpa batas. Nah, ini kita harus yakin, ya. Apa Pak? Awak dhewe gak soge-soge. Jare ini Allah Maha memberi rezeki, ya. Wis salat, wis zakat, wis ibadah, yo. Jare ini umroh mendatangkan rezeki, diganti dengan rezeki, yo. Tapi yo sing ngene-ngene ya. Nah, ini pemikiran orang tadi itu, orang kafir ya. Mereka tidak yakin dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menggantikan mereka dengan rizki yang tanpa batas. Yarzuqu may yasha'u min khalqi. Ayat ini menjelaskan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada siapa saja dari makhluknya. Wa yu'tihi ata'an katsiran jazilan bila hasrin wala ta'dadin fid dunya wal akhirah. Nah, ini yang paling penting. Penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya dengan pemberian katsiran. Banyak akan diberikan rezeki yang banyak kepada mereka jazilan bila hasrin. Diberikan pahala bila hasrin, tanpa batas. Ya. Nah ini. Wala ta'dadan fid dunya wal akhirat, dan tidak terbatas di dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini orang beriman. Kalau orang kafir itu tadi, dia bisa kaya raya, bisa menikmati dunia, tapi terbatas hanya di dunia. Tetapi kalau orang beriman itu fid dunya wal akhirah. Nah, ini yang tidak diyakini orang kafir. Nah, kalau kita ini hidupnya untuk urusan dunia ya, taklim, tujuannya golek kopi karo sego pecel. Ya. Kira-kira dapat apa enggak, Pak? Dapat. Tanpa dikurangi sedikit pun, bahkan duduk sego pecel, ono rawon, ono soto, ono bakso, oleh kabeh. Ya. Sak kopi ini sak rokoke. Wah, rokok itu kondi gak ngerti. Oleh kabeh ya. Nah. Bisa jadi suatu hari sak amplope. Nah, Masya Allah ya. Karena apa? Tujuannya dunia, Pak. Dapat semuanya. Tetapi orang beriman itu tujuannya adalah fid dunya wal akhirah. Ya. Dia kalau tidak dapat di dunia, maka dia akan mendapatkan di akhirat. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang ada di dalam hadis, Ibni Adam, wahai manusia, unfik alaika. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, wahai manusia, wahai Ibni Adam, berinfaklah kalian. Unfik alaika, aku akan mengganti apa yang sudah kamu keluarkan dengan ganti yang lebih baik. Yakin apa mboten? Yakin apa mboten? Yakine kok meksa ngono, Pak. Ya. Kadang-kadang sih dilebokno apa ora ya? Dikasihkan apa enggak ya? Padahal kalau kita niat saja berinfak itu sudah dikasih pahala besar, apalagi dikasihkan, ya. Ketika tidak ada waktu untuk memberi, untuk memasukkan, untuk mengasihkan kepada orang itu dalam berinfak, hanya niat saja sudah dikasih pahala, apalagi kita keluarkan. Ini jelas hadisnya. Wahai Ibnu Adam, berinfaklah kalian, aku akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Unfik alaika. Aku akan ganti. Ojo khawatir. Bahasa Pak Yoyo, ojo khawatir. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anfik Bilal, wahai Bilal, teruslah kamu berinfak. Jangan berhenti Bilal." Ini motivasi Rasulullah kepada Bilal.
Bilal itu sahabat yang kaya apa miskin, Pak? Ya, sik sugih sampean. Ya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ini, Anfik Bilal wala tahsya min dil arsy iqlalan. Ya Bilal, jangan berhenti kamu untuk berinfak dan jangan kamu merasa takut dengan Tuhan yang memiliki arsy bahwa kamu akan miskin. Coba. Jangan takut hartamu berkurang. Teruslah kamu berinfak. Unfik ilaika. Yakin apa mboten? Yakin apa mboten? Wah. Nah ini. Wah, aku iki wis metu akeh Ustaz, tapi ya gak balik-balik. Iku jenenge gak yakin, Pak. Ya. Coba keyakinan kita perkuat. Ya. Suatu hari akan kita merasakan betul bagaimana keberkahan sedekah ini. Ya. Ya. Keberkahan sedekah ini luar biasa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma afaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Ya. Ini surat apa ini, Pak? Supaya kita lebih yakin lagi ya. Surat Saba. Surat Saba itu surat ke-34 ayat 39. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan barang siapa yang di antara kalian menafkahkan hartanya, berinfak dengan hartanya, ya, membelanjakan hartanya, ya, uangnya atau apapun ya untuk diinfakkan, mungkin sepeda motornya atau beras atau apapun diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yuhlifu, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya dengan ganti yang lebih baik lagi. Nah, ini perlu keyakinan. Kalau orang kafir tidak yakin, malah orang kafir itu akan menghina kita. Ya, ini. Apalagi dengan ditakut-takuti ya. Bahwa setan itu di dalam Al-Quran disebutkan ya'idukumul faqar. Setan itu menjanjikan mereka kerjaannya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Ya. Ojo Pak, ojo Bu, jangan dikeluarkan Bu, nanti kamu terus biayai arek-arek gawe apa sampean. Ya. Bulan Juli iki wayahe mlebu sekolah entek akeh Bu. Ya. Durung kok nyuratno sepeda motor, wayahe cicilan, wayahe bayar SPP, daftar ulang. Waduh. Wis Bu, ojo-ojo Bu, 10.000 wae Bu. Untuk mengeluarkan itu, setan akan menakut-nakuti dengan kemiskinan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengeluarkan, barang siapa yang berinfak dengan sesuatu, membelanjakan hartanya untuk Allah, fahuwa yukhlifu, Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Wa fis sahih, dan di dalam hadis sahih juga disebutkan, anna malakaini yanzilani minas sama'. Nah, ini mungkin hadis yang sering kita hafal ya, atau hadis yang sering kita dengarkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua malaikat yang selalu turun dari langit di pagi hari, ya, pada waktu subuh, kulla yaumin, setiap hari. Jadi setiap hari Pak, waktu subuh ada dua malaikat yang turun dari langit. Fayaqulu ahaduhuma, dan dua-duanya itu berkata, Allahumma timun fikon khalafan. Malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, gantilah orang yang berinfak ini dengan ganti yang lebih baik. Ini. Dan malaikat yang kedua, wa yaqulul akhar, malaikat yang kedua mendoakan, Allahumma timum sikan talafan.
Ya Allah, hancurkan, binasakan harta orang yang mumsik itu apa? Genggam. Apa? Nah, ya, tanpa disebut sudah tahu ya. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang selalu menggenggam hartanya, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, orang yang apa tadi Pak? Medit. Orang yang medit, bakhil, kikir. Jadi malaikat itu mendoakan, kalau harta kita tidak pernah kita infakkan, justru didoakan oleh malaikat hancur, habis. Loh kok ngerti-ngerti, iki mau duit, iki mau wis tak kumpul-kumpul kok entek nang ndi kabeh. Tuh iku doain malaikat iku, Pak. Salamu wis ono fasilitas infak ya, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pesantren untuk anak yatim, banyak infak fisabilillah itu. Kita tidak mengeluarkan sama sekali. Tahu-tahu uang itu habis. Nah, itu doanya malaikat. Wama Allahumma ti mumsikan talafan. Nah, kemudian di dalam hadis terakhir, wa fis sahih, hadis yang terakhir, yaqulu ibnu Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu mereka sering, Pak, teriak-teriak. Mereka berteriak, berkata begini, mali, mali, hartaku, hartaku, duniaku, duniaku, iki nggonku. Ya, ojo macem-macem loh ya, iki nggonku iki. Nah, kan gitu ya. Mali, mali, hartaku, hartaku. Mereka bangga dengan hartanya. Mali, mali, ini punyaku. Wa halaka min malik illa ma akalta fa afnaita. Kata Rasulullah, harta itu hanya 3, Pak. Ya. Kita sebetulnya tidak memiliki harta. Kata Rasulullah, harta itu hanya 3. Kita merasa rumah semua yang kita miliki ini hartaku, hartaku. Tidak dibawa mati. Nah, kata Rasulullah, yang namanya harta itu ada 3. Yaitu illa ma akalta fa afnaita. Yang pertama adalah harta itu, Pak. Ya. Sekarang kita beli nasi bebek. Ya. Wah, no duit ini. Kita beli nasi bebek, rawon, pecel, terus kita makan. Fa afnaita kata Rasulullah, terus kamu buang. Nah, itu hartamu. Itu menjadi hartamu itu. Yang kedua, wa ma labista fa ablaita. Dan yang kedua itu adalah pakaianmu yang hari ini, yang kita pakai sekarang ini, fa ablaita, kemudian rusak. Ya. Nah, itu hartamu ya. Sampean di rumah punya baju berapa? Gak ada baju pinten. Situ harta kita, ya. Kalau sudah kita kasihkan orang atau sudah sobek-sobek jadi pel, nah itu, ya itulah harta kita. Yang kita makan terus kita buang, yang kita pakai terus usang, sudah, ya robek-robek. Kemudian yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Dan harta kita yang ketiga adalah yaitu apa yang kamu sedekahkan fa amdaita. Dan kamu nanti akan mendapatkan ganti yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harta kita, Pak. Kemudian kata Rasulullah, wa masih wadzalika fadzahibun wa tarikuhu. Selain itu, selain makan yang hari ini kita makan terus kita buang, kemudian pakaian, kemudian yang sudah kita sedekahkan, selain itu kamu akan meninggalkannya. Harta-harta itu akan pergi meninggalkanmu. Jadi kalau kita mati tidak bawa apa-apa, Pak. Gini apa mboten? Fadzahibun wa tarikuhu. Dia akan pergi dan meninggalkanmu. Wa tarikuhu. Inilah 3 harta yang harus kita pahami. Jadi yang kita punya itu cuma 3, yaitu apa? Makanan yang hari ini kita makan itu harta kita. Pakaian hari ini yang kita pakai, kemudian yang ketiga apa?
sedekah. Jadi sampai eling-eling dina iki mau wis sedekah apa durung? Ya. Soalnya hartanya jenengan itu tidak manfaat lagi nanti. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal dunia, waduh, ketut. Biyen lapo kok tak gandoli? Ya. Biyen kok tak gandoli sampai sakmono. Sementara ketika dia meninggal dunia, dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal apa? Yang menemani kita itu ada 3. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Kalau manusia itu sudah mati, yang tersisa yang menemani ketika dia meninggal dunia itu hanya 3. Shadaqatun jariyah. Apa? Sedekah jariyah. Nah ini. Nah, kita ingat-ingat hari ini sudah sedekah apa belum? Karena itulah harta kita yang akan menemani kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Yang kedua apa? Ilmu yuntafa'u bihi. Dina iki mau wis taklim apa ora rek? Ya. Hari ini tadi saya sudah tadabbur Al-Qur'an apa belum? Hari ini kalau ndak ada majelis taklim paling enggak ya wis buka-buka YouTube lah, ya. Jangan yang dibuka itu judi online. Ya. Shopee, ya, yang dibuka itu urusan-urusan dunia, tuh, ya. Nah ini, kalau ilmu yang bermanfaat yang hari ini kita cari, ini akan menemani kita. Dan yang ketiga adalah anak soleh, waladun yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan kita. Jadi kalau kita punya anak yang soleh, Pak, anak yang paham agama, setiap waktu, setiap dia selesai sholat, pasti mendoakan kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di alam barzah kita itu mendapat cahaya, mendapat ya keberkahan dari doa-doa itu. Ya, mau disiksa tidak jadi karena anaknya mendoakan. Ya, karena di dalam satu riwayat ketika kita sudah meninggal dunia di alam barzah la yanamur ruh. Ruh kita itu tidak bisa tidur. Tidak tidur, Pak. Kalau kita ini sekarang masih tidur. Sekarang di dunia kita masih tidur. Tapi kalau kita ruh kita sudah dicabut dan kita berada di alam barzah, la yanamur ruh hatta yaumal qiyamah. Ruh itu tidak akan tidur sampai hari kiamat. Orang kafir ketakutan, jangan sampai nanti kiamat, jangan sampai kiamat. Karena apa? Karena kalau dia kafir, dia akan yadkhulun nar abadan. Ya. Selamanya sudah. Tidak ada waktu untuk keluar dari neraka. Maka hari ini kita masih di dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka harta ini akan membantu kita, ya. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Sekecil apapun kita hendaknya menginfakkan harta kita. Karena apa? Didoakan malaikat. Ya, diganti dengan yang lebih baik. Wa yarzuquhu bi ghairi hisab, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa batas. Kemudian ditutup dengan hadis Rasulullah, ya, hadis ini ad-dunya darun man la darullah. Dunia itu adalah tempat bagi orang yang tidak mendapatkan rumah atau tempat lain. Paham maksudnya Bapak Ibu? Dunia itu ad-dunya darun la darullah. Dunia itu adalah tempat di mana dimiliki oleh orang yang tidak punya rumah. Nah, kalau orang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia yakin akan memiliki tempat yang abadi abadan, yang membahagiakan dia, tempat yang akan hidup bahagia selamanya, yaitu di mana? Di akhirat, di surga. Tapi orang kafir, dunia ini adalah tempatnya. Dia tidak punya tempat kembali lagi. Sehingga apa yang diusahakan hari ini adalah untuk mendapatkan dunia. Wa malun man la malalah. Dan harta bagi mereka yang tidak memiliki harta yang lain. Ya, bisa dipahami Pak ya? Jadi hartanya itu ya cuma makan yang dimakan hari ini, pakaian,
Kemudian orang kafir hartanya dikumpulkan, rumah mewah, mobil mewah, kemudian ya investasi dunia yang besar, yang banyak. Tapi dia tidak memiliki harta sebagaimana orang beriman, yaitu mereka sodakoh ketika di dunia, tetapi hartanya itu bermanfaat nanti di akhirat. Walaha yajma'u man lah aklalah. Dan bagi mereka orang-orang yang kafir itu adalah kerjaannya mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta, man la aklalah. Nah, yaitu mereka yang tidak memiliki akal. Berarti wong bebas ya. Wong bebas niku napa, Pak? Wong ya. Ini hadis. Karena apa? Orang yang tidak berakal itu mereka tidak berpikir jangka panjang bahwa dia akan hidup ya memiliki tempat selain di dunia. Mereka juga memiliki harta yang dikumpulkan menjadi investasi akhirat nanti. Nah, kalau orang kafir tidak punya akal, akalnya dia hanya mencari dunia dan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.